Tapi kan tadi ngomongin soal egois ya Pak ya, bukannya orang nih Pak, kita sebagai pemilih belum pernah ketemu dong sama orang ini. Biasanya sih kayak gitu Pak. Ya, itu Gimana setuju cara saya. taunya? Ya makanya kalau saya tuh nggak setuju kalau seorang pemimpin itu tidak pernah misalnya berkampanye gitu ya untuk mengenalkan dirinya siapa. Tapi bukan hanya foto doang. Dia harus yang memang harus ada effort di situ. Dia mengumpulkan massa, terus dia menceritakan apa yang menjadi ide-idenya dia nanti kalau dia dipilih. Nah, terus media massa yang mainstream itu harus mencari tahu siapakah dia sebenarnya gitu. Ya, biodatanya gitu. Yang harus media mainstream ini cari tahu agar masyarakat itu jelas gitu. Informasi mengenai orang ini. Ya, berarti media mainstream juga mengedukasi masyarakat. Ya, memang ini sudah terjadi. Nah, tetapi yang lebih penting lagi, ya kita sebagai calon, jangan senengnya cuma mejeng di jalan doang gitu. Dengan kita ngotorin lingkungan. Kita tebarin tuh semua foto-foto kita ya dengan istilahnya gaya yang terbaik gitu kan. Ini kan sebenarnya nggak ada gunanya juga gitu. Lebih baik uang yang kita pergunakan nih untuk poster atau spanduk-spanduk kita, ya lebih baik kita sedekahin buat fakir miskin. Ya, siapa tahu dengan doanya mereka kita bisa menjadi seorang pemimpin yang dipilih oleh masyarakat. Nah, itu maksud saya. Ya, kalau seorang pemimpin ini misalnya dia memiliki duit yang berlebih gitu, ya dia bukan hanya bisa kampanye untuk kumpulin massa aja, dia bisa aja ya mungkin beli slot di TV atau slot di radio untuk sharing gitu, ya ide-idenya dia ketika dia dipilih menjadi seorang pemimpin, agar masyarakat tahu apa sih yang akan mereka terima gitu kalau orang ini dipilih. Ya, jadi itu yang paling penting, bukannya kita mejengin foto-foto, itu nggak ada gunanya gitu. Tapi zaman sekarang tuh Pak, kayaknya ya Pak ya, ini seinian saya sih, segerombolan saya, mungkin teman-teman saya ya Pak ya. Lebih karena kayak, aduh gue capek sama milih, udahlah gue milih asal aja udah. Nah itu, ya makanya. Karena mereka tuh kayak udah capek gak sih Pak sama janji-janji orang-orang itu, misalnya kayak, saya janji nanti Indonesia 2020 berapa jadi Indonesia emas dan kawan-kawan, tapi buktinya nggak ada. Ya, gitu. karena kita memang di negara demokrasi, berarti itulah yang menjadi konsekuensinya. Karena jujur aja, saya kurang begitu suka dengan model negara demokrasi. Karena kita menganut suara terbanyak. Kalau suara terbanyaknya isinya orang-orang yang brengsek, bagaimana coba? Kita akan mendapatkan pemimpin yang brengsek juga gitu. Karena suara terbanyak orang-orang yang brengsek. Sulit gitu. Kita dapat pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyatnya. Ya baiknya sih kalau saya dulu dengar ini ide dari kakak saya. Ini kakak saya ini benar-benar out of the box nih. Kalau kita pengen negara kita ini cepat maju ya, misalnya punya pemimpin yang luar biasa kerennya gitu, gampang. Kita bikin negara kita ini bentuknya tuh kayak suatu corporate gitu, suatu perusahaan besar. Corporate itu kan dituntut profesionalisme ya dalam bekerja kan. Ya mereka nggak main-main tuh. Mereka akan memilih ya misalnya kepala cabang aja. Mereka akan lihat tuh mana orang-orang yang istilahnya punya etos kerja yang luar biasa, yang pantas untuk menjadi seorang kepala cabang. Ini hanya satu tempat. Tapi kalau udah naik nih, misalnya ke area kota yang lebih besar lagi, mereka akan diadu tuh, ya antara kepala cabang. Mana nih yang paling hebat nih prestasinya?
baru dia akan bisa naik, dapat promosi. Nah, begitupun juga nanti, misalnya dia megang provinsi, akan diadu lagi tuh. Di antara kota-kota, dipilih lagi nih, yang paling keren memimpinnya, yang paling banyak prestasinya untuk menjadi kepala tingkat provinsi misalnya. Akhirnya ujung-ujungnya, setelah dia di tingkat provinsi ini berhasil, dia diadu lagi sama provinsi-provinsi yang lain. Jadilah seorang pemimpin yang bisa memimpin satu perusahaan. Karena udah jelas rekam jejaknya dari bawah, dia selalu berhasil gitu. Nah, seorang pemimpin negara itu seharusnya juga seperti itu. Dari lingkungan misalnya RT dulu lah. Kalau dia berhasil, diadu tuh antar RT yang lain. Nah, terus naik lagi. RW, RW. Setelah RW, lurah, terus camat misalnya. Terus bupati, wali ya, kota, bupati, wali kota. Terus presiden, gubernur. ya. Setelah gubernur baru presiden. Jadi ada istilahnya kita mengikuti pola kayak naik ke suatu anak tangga gitu. Jadi ada step by stepnya. Tapi kalau kayak gitu pasti orang ngomong kayak, udah tua duluan nunggu jadi presiden gitu. Ya memang harus bukan anak muda menjadi seorang pemimpin negara. Kecuali kayak misalnya cerita tentang Muhammad Al-Fatih gitu. Dia kan kerajaan. Akibatnya ya otomatis kan ayahnya ngasih tongkat estafet ke pemimpinan ke anaknya. Kalau kerajaannya seperti itu gitu. Tapi kan negara kita ini bukan kerajaan. Kecuali kita mau ubah ya jadi kerajaan gitu. Tapi kalau misalnya kita menganut ya sistem seperti ini, bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus dimulai dari anak tangga terbawah dulu. Nanti semakin kita naik ke atas, semakin ketahuan kemampuan kita itu sampai sejauh mana. Sebelum kita menjadi seorang pemimpin puncak. Nah, kalau seperti itu, kita sebagai rakyat tuh nggak usah khawatir lagi mendapatkan seorang pemimpin yang kayak kita beli kucing dalam karung gitu. Itu udah tahu nih, rekam jejaknya selalu oke. Nah itu, jadi kalau menurut saya itu make sense, masuk akal. Siap. Paling terakhir kali ya Pak ya, pesan kali ya buat orang-orang kali yang mau nyalon gitu ke depannya gimana tuh Pak? Ya saya banyakin ngaca diri lah. Buat yang calon. Ya. Kalau buat yang milih? Yang milih juga kita harus mengedukasi diri kita. Kita harus menjadi seorang pemilih yang cerdas. Jangan kita memilih orang tuh dengan seenaknya gitu. Karena misalnya ini orang baik karena suka ngasih duit gitu. Ya, tapi kita harus lihat rekam jejaknya bagaimana. Dia pernah nggak menjadi seorang pemimpin sebelumnya? Dia peduli nggak dengan orang-orang yang dia pimpin gitu. Nah kalau dia memiliki rekam jejak yang jelas, nah baru bismillah kita pilih dia. Jadi nggak asal-asalan gitu. Nah tapi kalau kita asal-asalan ya siap-siap aja terima nasib. Bismillah, semangat. Ya. Oke Feb, ada lagi? Udah itu aja. Oke, Sobat Beyond Education, mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita perbincangkan ini dapat dipetik manfaatnya ya oleh teman-teman semua. Karena memang benar gitu, kita dalam memilih pemimpin itu kita nggak bisa main-main. Kita harus mencari pemimpin yang paling tepat. Karena kadang nasib kita itu tergantung dari pilihan kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita perbincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.